Assalamualaikum teman-teman semua. Wah, seneng banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau jadi detektif loh. Kita bakal membongkar kode rahasia di dalam Al-Quran yang ngasih tahu kita kapan harus berhenti membaca. Keren kan? Yuk langsung kita mulai aja petualangannya. Ini dia nih peta petualangan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih kita harus peduli soal berhenti. Terus kita kenalan sama dua istilah kuncinya. Habis itu kita bakal berburu dua tanda paling penting. Yang mana yang wajib berhenti dan yang mana yang dilarang. Terakhir, kita akan lihat tanda-tanda yang ngasih kita pilihan. Siap jadi pembaca Al-Quran yang makin hebat? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa ya kita harus pusing-pusing mikirin kapan harus berhenti pas baca Al-Quran? Emangnya sepenting itu ya? Jawabannya, penting banget. Coba jujur deh. Siapa yang lagi asyik-asyiknya ngaji, tiba-tiba nafasnya habis, terus jadi bingung. Duh, berhenti di sini boleh nggak ya? Hayo ngaku. Tenang, kalian nggak sendirian kok. Itu normal banget. Nah, hari ini kita bakal tuntaskan kebingungan itu bareng-bareng. Soalnya gini, berhenti di sembarang tempat itu ada akibatnya loh. Ini tuh mirip banget sama tanda titik dan koma di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita sholat taruh titik, arti kalimatnya bisa jadi kacau kan? Nah, di Al-Quran juga sama persis. Salah berhenti itu bisa mengubah total arti ayatnya. Bikin bacaannya jadi kurang enak didengar. Dan bahkan bisa bikin orang salah paham. Wah, bahaya juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti ilmunya nih. Cuma ada dua istilah super penting yang harus kita pegang. Anggap aja ini tombol stop sama tombol play pas kita lagi ngaji. Namanya adalah waqaf dan wasal. Gampang banget kok bedainnya. Wakaf itu artinya berhenti. Kita stop sebentar, tarik napas, terus siap-siap lanjut lagi. Kalau wasal, itu artinya sambung. Kita lanjut terus bacanya tanpa berhenti. Jadi ingat-ingat ya, wakaf itu stop, wasal itu lanjut. Simpel kan? Sekarang kita bakal belajar dua tanda yang aturannya paling tegas. Nggak ada tawar-menawar. Yang satu bilang, kamu harus berhenti di sini. Dan yang satunya lagi bilang, jangan berani-berani berhenti. Jadi kita harus perhatikan baik-baik ya. Tanda pertama yang kita pelajari namanya wakaf lazim. Coba deh lihat simbolnya, huruf M kecil yang imut ini. Tapi jangan terkecoh ya. Kalau ketemu tanda ini, kita harus langsung waspada. Jadi kuncinya di sini. Lazim itu artinya wajib. Biar gampang ingatnya, kalau kalian lihat tanda mim, ingat aja. Mim itu mesti berhenti. Pokoknya ini lampu merah. Hukumnya wajib, nggak boleh dilanggar, supaya arti ayatnya tetap benar. Sekali lagi, mim itu mesti berhenti. Coba kita lihat contohnya. Kita baca sampai kata yasma'un. Nah, di atasnya ada tanda mim kecil kan? Disitulah kita wajib berhenti. Tarik napas dulu. Kenapa? Soalnya kalau kita lanjut, nanti makna orang yang mendengar bisa kecampur sama orang yang mati. Wah, kan artinya jadi beda jauh. Oke, sekarang kita ketemu lawannya. Tanda kedua adalah wakaf mamnu. Simbolnya adalah la. Nah, kalau tadi itu lampu merah, yang ini lampu hijau, harus jalan terus. Mamnu itu artinya dilarang. Jadi kalau ketemu tanda la, ingat aja, la itu lanjut terus. Di sini kita dilarang berhenti. Terus gimana kalau napasnya beneran habis? Boleh berhenti darurat, tapi pas mau lanjut lagi, kita harus mundur satu atau dua kata, terus baca ulang dari situ sampai melewati tanda la tadi. Lihat contohnya ya, di atas kata toyibin ada tanda la. Artinya kita nggak boleh berhenti di situ, kita harus sambung terus ke kata yakulun. Karena ini satu kalimat yang nyambung, ceritanya tentang malaikat yang menyapa orang baik. Kalau kita berhenti di tengah-tengah kan kalimatnya jadi aneh. Jadi lanjut terus ya. Nah, setelah kita kuasai yang wajib dan dilarang, sekarang kita naik level ke tanda-tanda yang lebih fleksibel. Di sini kita dikasih pilihan, boleh berhenti atau lanjut. Tapi biasanya ada satu pilihan yang lebih dianjurkan. Yuk kita cari tahu. Tanda kita yang ketiga namanya waqaf jaiz. Simbolnya huruf jim. Nah, tanda yang satu ini bisa dibilang tanda yang paling santai. Jaiz itu artinya boleh. Jadi kalau ketemu huruf jim, ingat aja. Jim itu jalan mana aja boleh. Kamu mau berhenti buat ambil napas? Boleh. Napasnya masih kuat dan mau lanjut? Silahkan. Dua-duanya sama baiknya, nggak ada yang salah. Selanjutnya, kita punya tanda al-waslu aula. Perhatikan simbolnya ya. Ada huruf short, lam, dan ya. Ini juga tanda pilihan, tapi ada saran terbaiknya nih.
Masih ingat kan tadi wasol artinya apa? Betul, lanjut atau sambung. Nah, aula itu artinya lebih utama. Jadi kalau digabung, al-waslu aula artinya lanjut itu lebih utama. Jadi kita boleh aja sih berhenti di sini, tapi akan lebih baik kalau kita lanjutin bacaannya. Selama napas masih kuat, yuk lanjut. Dan ini dia tanda terakhir kita untuk hari ini. Namanya al-waqfu aula. Simbolnya ada huruf qaf, lam, dan ya. Nah, ini persis kebalikannya dari yang tadi. Kalau tadi lanjut lebih baik, yang ini sebaliknya. Ingat kan waqaf artinya berhenti? Yap, al-waqfu aula artinya berhenti lebih utama. Jadi meskipun kita boleh lanjut terus kalau mau, tapi sangat disarankan untuk berhenti sejenak di sini, biar makna ayatnya lebih terasa dan lebih meresap. Oke, biar nggak ketukar, kita bandingin langsung ya. Yang ada syad lam ya itu al-waslu aula, artinya lanjut lebih utama. Nah, kalau yang ada qaf lam ya, itu al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Gampang kan bedainnya? Satunya menyarankan lanjut, satunya menyarankan berhenti. Sip! Wow, Masya Allah, keren banget. Kalian semua sudah berhasil mempelajari kelima tanda wakaf utama. Anggap aja kalian baru dapat kekuatan super baru buat ngaji. Sekarang, waktunya kita pakai ilmu ini biar jadi pembaca Al-Quran yang makin jago. Jadi, kalau kita udah kenal sama tanda-tanda ini, bacaan kita bakal jadi lebih tartil, lebih benar, dan lebih indah. Dan yang paling penting, kita ikut menjaga makna kalam Allah supaya nggak berubah. Ini adalah cara kita menunjukkan rasa cinta kita pada Al-Quran dan pastinya bikin kita jadi makin percaya diri saat membacanya. Oke, sebelum kita tutup, ada satu misi khusus buat kalian. Nanti pas kalian buka Al-Quran buat ngaji, coba jadi detektif wakaf. Tanda mana yang bakal kalian cari pertama kali? Coba perhatikan baik-baik ya. Semangat terus latihannya dan jadilah pembaca Al-Quran yang dibanggakan oleh Allah. Sampai jumpa di petualangan ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.